Sebelum kamu menonton, pastikan kamu sudah menekan tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Dan inilah Best Friend Podcast. Pertanyaan pertama, kenapa temanya menjadi TKI yang sukses? Di Indonesia itu menjadi TKI yang sengsara, dipukulin, TKI yang membunuh orang lain, atau mencuri, atau yang pulang-pulang membawa anak. Itu sudah hal yang biasa-biasa saja. Sudah dibicarakan di mana-mana. Tetapi TKI yang sukses jarang dibahas dan disentuh orang, belum menjadi isu. Padahal semua TKI ingin menjadi sukses. Sukses. Apa persiapan Anda untuk menjadi TKI yang sukses? Diperlukan 3 siap. 3 siap itu apa? Yang pertama siap dokumen, yang kedua siap mental, yang ketiga siap keterampilan. Yang pertama kita bahas dulu siap dokumen. Siap dokumen adalah dokumen yang asli, tidak abal-abal, legal. Yang kedua siap mental, harus ada mental ketika berangkat. Ini negara orang, jauh dari keluarga. Dari Jatim ke Jabar aja kadang tidak berani karena beda budaya. Nah, ini berangkat ke luar negeri yang beda budayanya sangat lain, kemudian bekerja di tempat asing, maka mental ini harus disiapkan. Bekerja di luar negeri harus belajar betul-betul, tanya dalam diri sendiri siap atau tidak. Yang ketiga paling penting siap skill, siap keterampilan. Jangan jauh-jauh dari Jawa Timur menuju ke Arab, atau dari Jawa Tengah menuju Singapura, atau dari Jawa Barat menuju ke Hong Kong. Ternyata nyetrika aja nggak bisa, atau ngurus anak juga nggak bisa. Yang lain tidak bisa, akhirnya terjadi konflik keluarga majikan, akhirnya dipulangkan. Skill atau keterampilan sangat dibutuhkan agar dia selamat dan sukses sampai pulang lagi ke Indonesia. Kalau sudah punya 3 siap, apakah ada persiapan lain yang diperlukan? 3 hal tadi kan paling mendasar, wajib. Setelah 3 hal ada 3 hal lagi. Seorang TKW harus tahu. Yang pertama know what you want. Kalian harus tahu apa yang diinginkan, bukan sekedar ikut-ikutan. Karena tetangganya ke Saudi, ikut ke Saudi. Tetangganya ke Hong Kong, ikut ke sini juga. Nggak tahu tujuannya, nanti tetangganya masuk neraka juga ikut ke neraka, kan repot. Jadi know what you want. Kebanyakan dari TKI tidak tahu apa yang diinginkan, hanya sekedar ikut-ikutan. Ini tidak boleh dilakukan, harus tahu persis apa yang diinginkan. Dia mau kemana, targetnya apa, harus jelas. Know what you want. Yang kedua, plan what you want, yaitu rencanakan apa keinginan tersebut supaya bisa tercapai. Caranya gimana? Caranya gampang. Karena tahu targetnya, maka dia harus bikin perencanaan. Berapa tahun dia akan di sana, kemudian apa aja yang akan dilakukan. Belajar apa sebelum dia berangkat, yang harus dipersiapkan apa. Setelah pulang, apalagi semuanya harus ada perencanaannya, bukan pulang bawa duit. Ya udah, nanti kita udah habis, kita berangkat lagi deh. Tidak bisa, itu artinya orang tidak mempunyai planning. Selama orang mempunyai perencanaan dengan baik,
itu akan sukses. Kalau orang tidak mempunyai perencanaan dengan baik ya akan susah. Yang ketiga, do you what you plan. Lakukan yang sudah direncanakan tadi. Yang pertama, mulai berangkat bagaimana di sana, bagaimana persiapan pulang, ketika pulang baru membangun bisnis, bagaimana bisnisnya apa. Semua tersiapkan dengan baik. Kalau sudah gitu dilaksanakan, dijalani. Do you what you plan. Jadi ingat 3 hal. Know what you want. Kedua, plan what you want. Yang ketiga, do what you plan. Lalu bagaimana membuat perencanaan dengan baik? Maka udah mempunyai rencananya baik. Rencana itu dibagi menjadi 3. Perencanaan jangka pendek. Yang kedua, perencanaan jangka menengah. Yang ketiga, perencanaan jangka panjang. Yang pertama, jangka pendek, harus bisa berangkat dengan bekerja dengan baik di negara tujuan. Itu harus terencana, jangan sampai kerja 2 minggu dipulangkan. Kalau itu terjadi yang buruk-buruk tadi, bukan sampai jangka panjang, itu jangka pendek harus sampai negara tujuan untuk menyelesaikan dengan baik, tugas baik. Kemudian datang jangka menengah. Jangka menengah artinya harus melakukan training. Setelah itu uang yang mau digunakan untuk apa? Banyak hal yang bisa dilakukan untuk pendidikan atau sekolah atau investasi. Yang investasi itu yang berguna, yang bisa A few moments later. bisa berjangka panjang. Ini sangat penting. Nah, itu jangka menengahnya. Jangka panjangnya, anak cucu kita bisa hidup di Indonesia. Dan jangka panjang yang paling benar adalah supaya para TKI TKW itu tidak perlu balik lagi ke luar negeri. Jangka panjangnya, keluarga TKI TKW tidak perlu jadi TKI atau TKW lagi, cukup di Indonesia, menjadi sukses di Indonesia. Siapa contoh TKI sukses yang sudah sukses? Jadi apa yang tadi disampaikan bukan teori semata. Di antara TKI TKW yang ada juga yang banyak yang sudah sukses. Cerita TKI yang bukan hanya cerita yang menyedihkan dan memilukan atau membuat sakit hati, kemudian harus berakhir dengan kematian. Itu tidak. TKI yang cerdas, TKI yang mempunyai persiapan yang baik, dia akan sukses. Contoh TKI sukses di kota yang pertama adalah TKI yang sekarang menjadi YouTuber atau vlogger makanan yang terkenal, sekaligus dia adalah seorang agen properti yang bisa menyewakan apartemen. Ialah Fardan Nurhan, mantan TKI Hongkong yang penghasilannya yang sangat lumayan. Mungkin bisa sampai puluhan juta. Yang kedua juga ada TKI yang tidak mau tinggal di kota, tinggalnya di desa. Ini ada kisah sukses TKI yang tinggal di desa. Dia membeli tanah di pesisir pantai yang kemudian uangnya dari hasil dari TKI dibuat beli ojek, lalu beli losmen di pinggir laut. Nah, ini sekarang losmennya bukannya 1-2 tapi sampai 10 dan dibuat penyewaan untuk para turis atau orang-orang yang nyewa di dalam liburannya. Ini dia contoh TKI yang tidak lulus SD, penghasilannya per bulan minimal 40 juta rupiah. TKI di sini yang gajinya $200 itu hanya 2,5 juta. Ini mantan TKI hanya lulusan SD bisa menghasilkan 40 juta rupiah. Jadi pertanyaannya, mau menjadi TKI terus atau menjadi sukses setelah jadi TKW? Kunci meraih kesuksesan menurut Anda bagaimana? Untuk meraih itu semua, seorang TKW bisa sukses seperti itu. Pada akhirnya harus memiliki
hal, yaitu apa? Kegigihan. Kegigihan itu apa? Kegigihan itu pantang menyerah, terus mengejar mimpi-mimpinya. Seorang yang hidup di dunia ini harus mempunyai mimpi. Mimpi itu harus dikejar sampai kapanpun. Jadi orang tersebut pasti harus berani mengambil resiko. Jangan mencari enaknya saja. Yang pertama, berani mengambil resiko. Yang kedua, bekerja keras. Ketiga, pantang menyerah, penuh dedikasi. Jadi akhirnya saudara-saudara, teman-teman BMI, TKI, TKW, semua yang positif, semua yang benar, semua yang baik, semua yang mulia, itu yang sedap didengar juga, yang positif itu harus dipikirkan. Kita yakini rencana Tuhan selalu indah pada waktunya. Ketika teman-teman berikhtiar, berusaha dan berdoa, teman-teman TKI, TKW itu pasti akan sukses, diberi kekuatan untuk meraih cita-citanya, dan diberikan kesehatan. Dan akhir kata, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Oke, terima kasih. Salam sukses untuk semua para TKI yang ada di seluruh dunia. God bless you.